Bicara tentang research and development, salah satu jenis penelitian yang bisa kalian jadikan referensi dalam menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Secara umum ada dua tahap utama dalam penelitian jenis ini. Pertama, pengembangan produk. Yang kedua adalah penelitian kelayakan produk itu sendiri. Pada tahap pengembangan produk, kalian akan merancang sebuah produk yang disebut dengan purwarupa atau prototype. Beberapa contoh produk yang bisa dikembangkan dalam penelitian R&D adalah RPP, LKS, media pembelajaran, modul, buku ajar, buku siswa, buku guru, aplikasi, sampai kepada kurikulum. Purwarupa produk ini dapat berasal dari produk yang baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada. Namun, hal yang terpenting adalah terdapat keunikan dalam produk yang kalian kembangkan. Buat apa dong kalau kita mengembangkan produk yang sudah sama dengan punya orang lain? Pada tahap ini, kalian sudah mulai menjadi seorang peneliti. Kalian akan meneliti produk yang sudah kalian kembangkan tadi. Nah, di sini kalian akan memerlukan berbagai macam model pengembangan. Di antaranya yang bisa kalian acu yaitu model pengembangan 4D dari Tiaga Rajan, Dick and Carey, Bock and Gold, ADI maupun jenis pengembangan yang lain. Sedangkan untuk menguji kelayakan suatu produk tersebut dapat menggunakan juga dari pendapat berbagai ahli. Pendapat yang paling sering diacu oleh peneliti yaitu pendapatnya Niven tentang kelayakan dari suatu produk diuji dengan 3 aspek, yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Validitas adalah suatu ukuran yang menyatakan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Karena dalam pengembangan ini yang diukur adalah produknya, maka yang diuji kevalidannya produk itu sendiri. Lantas bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah yang akan saya berikan dalam video ini, yaitu dengan menggunakan lembar validasi produk. Ini adalah contoh bentuk lembar validasi produk berupa LKS. Sengaja saya perlihatkan melalui video saja agar nanti tidak terjadi plagiasi. Kalimat dalam setiap lembar validasi bisa kalian ubah dan sesuaikan dengan teori-teori yang kalian temukan. Jika kurang jelas, kalian bisa melihat sambil menekan tombol pause berulang-ulang. Ini untuk lembar validasi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5. Lalu muncul pertanyaan lain. Lantas siapa yang bisa memvalidasi? Tentunya orang yang ahli di bidangnya. Misalnya saja seperti dosen, guru, maupun praktisi. Namun, ada beberapa syarat untuk menjadi validator. Pertama, latar belakang pendidikan validator harus setingkat lebih tinggi daripada peneliti.
Dengan kata lain, kalau kalian masih mahasiswa S1, berarti validator kalian minimal sudah S1. Kalau kalian sudah menempuh S1 dan sedang menjalani S2, maka minimal validator kalian itu memiliki latar belakang magister atau S2 dan seterusnya. Kedua, boleh mengambil praktisi pendidikan sebagai validator dengan alasan praktisi tersebut sudah ahli di bidangnya. Kita ambil contoh semisal seorang seniman yang walaupun tidak memperoleh pendidikan sarjana, akan tetapi beliau sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang seniman dan menghasilkan karya yang luar biasa dan diakui oleh masyarakat. Sehingga beliau bisa dijadikan sebagai seorang validator untuk menguji kevalitan dari suatu produk seni. Kepraktisan suatu produk maksudnya adalah sejauh mana produk tersebut bisa digunakan oleh siswa, guru, maupun pengguna lainnya. Cara mengukur kepraktisan produk tersebut salah satunya menggunakan lembar kepraktisan siswa dan guru. Ini adalah contoh lembar kepraktisan siswa. Ini adalah contoh lembar kepraktisan guru. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menguji apakah produk yang kalian hasilkan itu sudah efektif atau belum untuk diterapkan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk menguji keefektifan ini adalah melalui pretest dan posttest. Menganalisis hasil belajar sebelum produk diterapkan dengan hasil belajar sesudah produk diterapkan. Tentu saja ini dilakukan dengan berpedoman pada indikator keberhasilan penelitian. Cara yang lain yaitu dengan menguji keefektifan melalui eksperimen beberapa kelas atau sekolah. Cara ini lazimnya disebut penelitian eksperimen. Walau terkesan agak ribet, namun pengujian dengan cara ini menghasilkan data yang sangat ilmiah dan valid. Kita sadari bahwa pada masa pandemik ini tidak ada suatu kegiatan yang ideal. Namun, yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan cepat. Pada mata kuliah yang saya ampu, Research and Development, saya membatasi pengujian produk hanya pada skala uji coba terbatas atau uji coba kecil saja, dan hanya pada aspek kevalidan dan kepraktisan. Yang perlu diperhatikan dalam uji coba terbatas adalah pengambilan validator dan orang yang mengisi lembar kepraktisan. Dalam hal ini guru dan siswa. Saya merekomendasikan minimal jumlah validator adalah 1. Jumlah guru yang mengisi lembar kepraktisan juga 1. Kemudian jumlah siswa yang mengisi lembar kepraktisan minimal 3 orang. Mengapa jumlahnya ganjil? Ini sengaja dilakukan karena ketika terjadi keputusan yang sama-sama posisinya adalah imbang, maka akan melihat dari tanggapan subjek selanjutnya. Semisal, siswa A menyatakan produk tersebut layak. Siswa B menyatakan produk tersebut tidak layak. Maka segala keputusan akan diambil dengan melihat tanggapan dari siswa C. Lantas bagaimana cara mengambil datanya? Padahal kan kita tidak bisa bertemu dengan guru atau dosen atau siswanya secara langsung. Kita tidak kehabisan akal dong.
kita masih punya aplikasi daring seperti Google Form, aplikasi Fitcon, atau mungkin grup WA atau WA pribadi. Yang penting adalah datanya benar-benar real dan tidak dibuat-buat. Sebagai informasi, video ini dibuat berdasarkan sintesis terhadap berbagai pendapat ahli dan pengalaman saya dalam menyusun skripsi dan tesis. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan video ini. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Saya Muhammad Saufi, pamit.